Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang informasi mengenai gizi pada vegetarian. Baik, sebelumnya untuk pendahuluan kita mengenal dulu apa itu vegetarian. Vegetarian berasal dari kata vegetable yang artinya adalah sayuran. Pemakan sayuran, apakah vegetarian itu dapat diartikan sebagai pemakan sayuran saja, gitu ya? Nah, ternyata nabatiawan atau vegetarian adalah sebuah sebutan bagi orang yang hanya makan tumbuh-tumbuhan dan tidak mengkonsumsi makanan yang berasal dari makhluk hidup, ya, seperti daging, unggas. Namun ada jenis vegetarian yang mungkin masih mengkonsumsi makanan laut seperti ikan, produk olahan hewan seperti telur, keju, atau susu. Nah, jenis-jenis vegetarian itu ada 5. Ternyata jenis vegetarian itu ada banyak ya, tidak semua dari jenis vegetarian itu mengkonsumsi makanan yang total nabati. Ya, jadi memang ada jenis-jenisnya. Ada 5 jenis tipe vegetarian. Yang pertama ada semi-vegetarian, kemudian yang kedua ada lacto-ovo-vegetarian, yang ketiga ada lacto-vegetarian, yang keempat ada ovo-vegetarian, dan yang kelima ada vegan. Mari kita cari tahu pengertian dari masing-masing jenis vegetarian ini. Nah, yang pertama adalah semi-vegetarian. Semi-vegetarian itu semi ya, berarti masih separuh vegetarian gitu ya. Artinya adalah kelompok ini di samping mengkonsumsi makanan dengan bahan nabati, namun kelompok ini juga masih mau untuk makan atau masih mengkonsumsi ikan, susu, dan telur. Nah, ikan, susu, dan telur ini kan merupakan produk hewani ya, dan mereka masih mengkonsumsi ini gitu. Ya, jadi jenis vegetarian ini adalah kelompok vegetarian yang paling rendah tingkatnya. Seperti pada gambar tertampil, mereka hanya mengkonsumsi makanan nabati dan produk hewani masih mereka konsumsi, namun sebatas hanya telur, susu, dan ikan serta hasil olahan dari susu, seperti itu. Nah, apa yang mereka hindari untuk semi vegetarian itu? Yang dihindari adalah daging hewan berkaki 4 dan unggas, seperti itu yang mereka hindari. Namun mereka tetap mengkonsumsi 3 jenis bahan makanan hewani ini. Yang kedua adalah lacto-ovo-vegetarian. Artinya adalah lacto itu susu ya, ovo itu telur, vegetarian berarti kelompok lacto-ovo-vegetarian merupakan kelompok yang selain mengkonsumsi makanan yang terbuat dari nabati, mereka juga masih mengkonsumsi susu dan telur. Lacto-ovo ya, susu dan telur. Mereka masih tetap mengkonsumsi susu dan telur ya. Apa yang mereka hindari? Yang mereka hindari adalah unggas, daging, serta ikan. Ya, ini tingkatannya agak lebih tinggi ya dibandingkan dengan semi vegetarian. Kemudian yang ketiga adalah lacto-vegetarian. Lacto berarti susu, berarti lacto-vegetarian adalah selain dia mengkonsumsi nabati, dia juga masih mengkonsumsi susu ya, karena namanya lacto. Jadi dia masih mengkonsumsi susu dan olahannya, seperti itu ya. Susu kan tidak hanya sekedar cairan susu saja begitu, namun ada berbagai banyak olahan-olahan susu ya, seperti keju, seperti itu ya. Kemudian ada mentega, kefir, yogurt, kayak gitu ya. Itu masih mereka konsumsi. Itu adalah lacto vegetarian. Yang keempat adalah ovo vegetarian. Nah, ini adalah salah satu kelompok vegetarian yang masih mengkonsumsi nabati serta telur. Ya, telur masih mereka konsumsi. Begitu. Jadi dinamakan ovo vegetarian. Nah, mereka ini
menghindari makanan dalam bentuk hewani, yaitu unggas, daging, ikan, dan susu. Yang mereka hindari itu, ya. Tapi telur masih mereka konsumsi. Nah, yang terakhir yang vegetarian tipe tertinggi adalah vegan. Vegan merupakan kelompok nabatiawan yang paling ketat, ya. Mereka hanya mau bahan makanan dari nabati saja dan sama sekali tidak memakan hewan laut atau produk olahan hewani lainnya. Bahkan madu dari lebah pun dihindari. Pokoknya semuanya yang dari hewan dia hindari. Ya, seperti susu itu kan dari hewan, telur itu dari hewan, serta olahan-olahannya. Misal ada produk apa namanya bahan makanan semi terolah, misal terolah ya, mohon maaf, seperti biskuit atau roti. Kan cara membuatnya kan membuat biskuit dan membuat roti itu kan ada campuran telurnya, ada campuran susunya gitu. Nah, ada campuran menteganya. Nah, itu mereka hindari juga karena susu, telur yang sudah walaupun tidak terlihat bentuknya namun sudah tercampur dalam bahan makanan tersebut mereka hindari. Seperti itu. Ya, jadi itu merupakan 5 jenis dari vegetarian mulai dari yang paling rendah sampai tingkat yang paling ketat yaitu vegan. Nah, banyak sekali alasan atau latar belakang seseorang memilih untuk menjadi vegetarian. Yang pertama adalah alasan lingkungan, ya, yakni untuk konservasi energi, air, tanah, dan tanaman. Karena dengan memilih bahan-bahan makanan yang non hewani, yang hanya mengkonsumsi nabati, eh, berdampak pada apa namanya konservasi lingkungan gitu. Kemudian alasan finansial, ya, alasan finansial. Pada umumnya bahan pangan nabati relatif lebih murah. Ya, pada bahan pangan nabati itu relatif lebih murah sehingga secara tidak sengaja mereka jadi vegetarian karena pangan yang hewani dirasa relatif mahal untuk dijangkau begitu sehingga pangan nabati, lauk-lauk nabati yang menjadi apa namanya pilihan utama mereka seperti itu. Ya mungkin contohnya ya seperti anak kos-kosan itu pada tanggal 15 ke atas sampai akhir bulan begitu biasanya dia secara otomatis jadi vegetarian ya. Kalau beli makanan, pilih makanan yang nabati karena kalau beli di warteg relatif lebih murah gitu. Ya, contohnya semacam itu. Kemudian ada alasan spiritual ya. Beberapa agama menganjurkan umatnya menjadi vegetarian. Seperti mungkin agama Islam ada sebuah puasa eh, apa melakukan tirakat untuk berpuasa tidak mengkonsumsi sesuatu yang bernyawa. Seperti itu ya. Itu merupakan salah satu bentuk eh, vegetarian ya. Itu merupakan salah satu alasan spiritual. Kemudian ada alasan kesehatan ya di mana seseorang ingin memiliki gaya hidup sehat dengan mengurangi atau mungkin membatasi atau bahkan sama sekali tidak mengkonsumsi makanan-makanan hewani karena memang makanan hewani itu kan cenderungnya lemak mengandung lemak jenuh kemudian mengandung kolesterol ya karena kolesterol itu merupakan lemak yang hanya ada pada makanan hewani. Nah, itu mereka batasi atau mereka hindari demi untuk kesehatan. Nah, berarti adalah alasan kesehatan untuk gaya hidup. Kemudian yang terakhir adalah alasan fisiologis begitu. Ada yang berpendapat bahwa manusia itu sesungguhnya adalah herbivora begitu. Mereka tidak mengkonsumsi makanan yang bernyawa. Ada yang begitu. Secara fisiologis tubuh manusia itu seperti itu. Ada yang berpendapat begitu. Sehingga itu merupakan salah satu alasan fisiologis. Nah, ternyata vegetarian itu memiliki dampak positif ya. Menurut banyak penelitian dari jurnal nasional maupun internasional banyak diteliti bahwa ada manfaat kesehatan eh, dari pelaku vegetarian begitu terhadap dampak positif pada kesehatan mereka
gitu ya. Ada hubungan positif antara diet vegetarian dengan penurunan terhadap resiko beberapa penyakit degeneratif kronis seperti obesitas, coronary artery disease, kemudian hipertensi, diabetes mellitus, dan beberapa kanker. Ya, jadi memang menurut penelitian hal ini terbukti ya. Menurut hasil penelitian tersebut terbukti bahwa diet vegetarian begitu memiliki resiko yang lebih rendah terhadap beberapa penyakit kronis yang disebutkan tadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka kesakitan dan kematian karena beberapa penyakit degeneratif kronis pada vegetarian lebih rendah dibandingkan non-vegetarian. Ya, ini kemarin ada jurnal juga yang saya baca, ternyata memang betul bahwa orang yang melakukan diet vegetarian pada jangka waktu tertentu begitu ya, itu memiliki angka harapan hidup ya, atau eh, memiliki kecenderungan lebih rendah untuk mengidap penyakit-penyakit kronis, dan dia juga lebih panjang umur. Nah, itu menurut penelitian. Ya, ini adalah salah satu penelitian yang saya kutip dari The American Journal of Medicine yang judulnya adalah The Effect of Vegan Diets on Blood Pressure in Adults, a Meta-Analysis of Randomized Control Trials. Ya, ini tahun 2019 ya, penelitian ini dipublish tahun 2019. Hasil penelitiannya adalah vegetarian itu memiliki rata-rata nilai sistolik dan diastolik ya, atau tekanan darah. Tekanan darah kan ada dua ya, berapa per berapa gitu ya. Yang atas adalah sistolik, yang bawah adalah diastolik. Nah, ternyata orang yang menganut diet vegetarian itu memiliki nilai tekanan darah sistolik dan diastolik yang rata-ratanya itu lebih rendah dibandingkan sebelum mereka melakukan diet vegetarian. Gitu ya. Jadi pada penelitian itu dites ya, sebelum vegetarian dia dicek dulu blood pressure-nya atau tekanan darah. Kemudian mereka melakukan diet vegetarian selama rentang waktu tertentu. Kemudian dites lagi setelah dia melakukan vegetarian itu, dites lagi tekanan darahnya, dicek lagi. Nah, ternyata rata didapatkan bahwa rata tekanan darahnya itu jauh lebih rendah ya dibandingkan sebelum mereka melakukan diet vegetarian tersebut. Dalam hal ini dietnya adalah yang vegan ya, vegan diet berarti yang total murni vegetarian. Itu salah satu contoh penelitian terkait vegetarian dengan tekanan darah. Nah, yang ini penelitian dengan judul Multiple Health Benefits and Minimal Risk Associated with Vegetarian Diets. Ini tahun 2019 juga. Gitu ya, 8 November 2019 dari Gastroenterology, Critical Care and Lifestyle Medicine. Ini hasil penelitiannya menerangkan bahwa vegetarian memiliki resiko lebih rendah mengalami kematian karena penyakit kardiovaskuler ya, atau penyakit pembuluh darah, kemudian penyakit cerebrovaskuler begitu, jadi pembuluh darah yang ada di otak, misalnya stroke begitu ya. Tingkat kematian vegetarian terhadap stroke, terhadap penyakit jantung dan pembuluh darah, terhadap penyakit diabetes mellitus dan penyakit ginjal kronis itu ternyata lebih rendah pada orang yang menganut vegetarian gitu. Itu menurut penelitian ini. Nah, dari beberapa penelitian yang sudah ditampilkan tadi dapat diketahui bahwa manfaat dari vegetarian itu memang terlihat dari segi kesehatan. Di sini kita ditampilkan kelebihan diet vegetarian. Yang pertama adalah diet vegetarian itu dia rendah lemak jenuh dan rendah kolesterol gitu. Kenapa? Karena memang lemak jenuh dan kolesterol merupakan lemak yang sumbernya ada pangan hewani, di mana pangan hewani itu merupakan bahan pangan yang dibatasi atau dihindari oleh pelaku vegetarian. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsumsi lemak jenuh dan kolesterol pada pelaku vegetarian itu memang rendah ya, karena memang dia menghindari sumber bahan pangan tersebut. Nah, manfaatnya adalah hal itu berdampak pada
penurunan resiko terkena penyakit coronary artery disease. Karena penyakit jantung koroner misalnya ya, atau penyakit terkait dengan pembuluh darah itu pada umumnya disebabkan karena asupan lemak jenuh dan kolesterol yang tinggi, sehingga meningkatkan profil lipid darah, sehingga dapat menimbulkan plak ya, atau aterosklerosis pada pembuluh darah sehingga tersumbat kayak gitu. Nah, kondisi vegetarian ini atau diet vegetarian ini bisa membantu kondisi tersebut karena asupan lemak jenuh dan kolesterolnya menjadi rendah, sehingga pembuluh darahnya bisa terbebas dari plak aterosklerosis tersebut. Kemudian manfaat lainnya dari diet vegetarian adalah karena memang sumber bahan pangan diet vegetarian adalah pangan nabati, di mana pangan nabati berarti sumbernya dari sayur, sayuran, dan buah-buahan, biji-bijian, kemudian kacang-kacangan seperti itu, di mana bahan-bahan makanan tersebut adalah sumber serat gitu ya, sumber serat atau karbohidrat kompleks. Sehingga kecukupan serat pada pelaku vegetarian itu memang cukup tinggi. Nah, serat itu kan banyak manfaatnya pada tubuh begitu. Dia bisa di dalam saluran cerna dia bisa stay lebih lama sehingga menimbulkan rasa kenyang yang cukup lama, sehingga membuat si pelaku vegetarian ini tidak gampang lapar. Ketika dia tidak gampang lapar, berarti dia dapat menunda makanannya dan mengontrol berat badannya. Kemudian si serat yang banyak ini, yang diasup dalam jumlah cukup ini di dalam saluran cerna juga membantu untuk mengikat lemak begitu, supaya dapat menurunkan profil lipid darah. Kemudian dia juga membantu untuk mengontrol kadar gula darah. Kemudian dia juga membantu untuk melancarkan saluran cerna. Itu adalah manfaat serat yang diberikan oleh bahan pangan nabati yang dikonsumsi dalam jumlah cukup oleh seorang individu vegetarian. Begitu. Kemudian pelaku vegetarian juga pada umumnya mengkonsumsi asam folat yang tinggi. Karena apa? Karena asam folat itu merupakan mikronutrien yang banyak tersebar pada produk nabati. Nah, produk nabati kan memang sumber utama pangan dari vegetarian ya, sehingga dia juga mengkonsumsi asam folat yang tinggi. Itu kelebihan dari vegetarian. Kemudian karena produk nabati yang sering dikonsumsi, misal sayur dan buah begitu, merupakan sumber-sumber dari antioksidan ya, misalnya vitamin C, vitamin E, kemudian karotenoid ya atau provitamin A, kemudian ada fitokimia. Fitokimia itu merupakan bahan non-gizi yang memberikan manfaat kesehatan pada tubuh, yang fitokimia itu ada pada bahan pangan nabati seperti itu, pada tumbuhan gitu ya, pada tumbuh-tumbuhan. Sehingga vitamin C, vitamin E, karotenoid, dan fitokimia ini yang merupakan sumber antioksidan itu dikonsumsi dalam jumlah banyak oleh pelaku vegetarian, karena memang bahan pangan nabatinya diasup lebih banyak pada orang yang mengkonsumsi diet vegetarian. Nah, ini merupakan kelebihan-kelebihan dari diet vegetarian yang membantu kesehatan. Dengan mengkonsumsi serat yang cukup, asam folat yang cukup, begitu, kemudian tinggi antioksidan, itu juga akan membantu kesehatan ya, mengoptimalkan kesehatan individu tersebut gitu ya. Jadi itu merupakan kelebihan dari diet vegetarian. Nah, secara dampak kesehatan dari kelebihan-kelebihan yang sudah dijelaskan tadi, vegetarianisme atau orang yang menganut diet atau yang melaksanakan diet vegetarian atau nabatiawan itu tadi memiliki dampak kesehatan yang positif. Ya, salah satunya adalah menurunkan total kolesterol atau kolesterol total serum dan LDL kolesterol di dalam darahnya. Jadi profil lipidnya itu terkontrol begitu ya. Jadi imbalance malnutritionnya itu tidak terjadi karena kadar kolesterolnya terjaga, LDL dan HDL-nya juga terjaga pada taraf yang normal begitu, karena yaitu tadi konsumsi lemak jenuh dan kolesterolnya rendah sehingga profil lipidnya bisa terkontrol. Kemudian insiden hipertensi pada vegetarian itu lebih rendah dibandingkan yang non-vegetarian. Seperti tadi penelitian yang sudah saya jelaskan tadi ya, dari penelitian itu
memang didapatkan hasil bahwa dari semua sampel yang ada ya, yaitu sampel vegan, ternyata sebelum melaksanakan vegan dan setelah melaksanakan vegan itu rata nilai sistol dan diastol tekanan darahnya itu lebih rendah ketika setelah mereka melaksanakan diet vegan. Begitu, itu hasil penelitian. Kemudian kematian karena diabetes mellitus tipe 2 itu lebih rendah pada yang vegan dibandingkan yang non vegan. Nah, karena asupan karbohidrat kompleks yang tinggi pada orang yang menganut vegetarian, dan pada umumnya orang yang vegetarian itu dapat mengontrol berat badan dan IMT atau status gizinya. Faktor resiko dari diabetes mellitus adalah kondisi obesitas atau IMT atau berat badan yang tidak terkontrol, dan kelebihan asupan karbohidrat sederhana. Itu merupakan salah satu faktor resiko DM. Nah, untuk golongan vegetarian pada umumnya bisa mengontrol berat badan karena memang asupan bahan pangan hewaninya kan lebih rendah, sehingga IMT-nya terkontrol, itu memungkinkan mereka untuk berisiko lebih rendah mengalami kematian karena diabetes mellitus tipe 2. Kemudian pada vegetarian juga mengalami insiden kanker paru dan kolorektal yang lebih rendah dibandingkan yang non-vegetarian. Kolorektal itu berarti kanker kolon ya, jadi kanker usus begitu lebih rendah. Karena apa? Karena orang yang vegetarian itu pada umumnya tadi dikatakan di awal bahwa mengkonsumsi serat lebih tinggi dibandingkan yang non-vegetarian. Nah, serat itu ketika ada di saluran cerna sangat-sangat membantu kelancaran dari saluran cerna, begitu. Karena manfaat dari serat kasar itu nanti bisa membuat saluran cerna lebih lancar, kemudian memberi makan dari bakteri-bakteri baik di saluran cerna, begitu ya. Sehingga itu membuat orang yang vegetarian itu berisiko lebih rendah mengalami kanker kolon ya. Pada umumnya orang yang menderita kanker kolon itu penyebabnya adalah diet kurang serat. Nah, itu bisa teratasi atau tercegah dengan pola diet vegetarian. Rendahnya CA kolorektal berkaitan dengan tingginya konsentrasi serat dari sayuran dan buah-buahan yang dikonsumsi oleh seorang vegetarian. Nah, kemudian resiko kanker payudara juga lebih rendah pada orang yang menganut vegetarian karena disebabkan mungkin karena rendahnya kadar estrogen pada wanita vegetarian yang hal itu memberi efek melindungi tubuh dari kondisi kanker payudara. Mengapa orang yang vegetarian itu kadar estrogennya rendah? Karena dia membatasi atau mungkin tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang hewani. Itu yang membuat kondisi orang dengan vegetarian itu dapat berisiko lebih rendah menderita kanker payudara. Nah, diet vegetarian yang dirancang dengan baik dapat digunakan untuk pencegahan dan pengobatan pada penyakit ginjal, ya. Itu jika dirancang dengan baik dengan proporsi zat gizi makro seperti protein yang sesuai begitu, sehingga tidak memperberat kerja ginjal dan bisa untuk mencegah kondisi gagal ginjal kronis. Nah, sekarang pandangan tentang vegetarian dari aspek gizi gitu. Ketika kita berbicara tentang vegetarian, kita tahu bahwa vegetarian itu adalah pola makan yang membatasi atau menghindari pangan hewani. Tentu akan ada zat-zat gizi yang bersumber dari pangan hewani yang nantinya akan defisien begitu atau kekurangan karena sumber pangan itulah yang mereka hindari begitu. Nah, salah satunya adalah protein
hewani yang mereka hindari dan protein nabati yang memang mereka konsumsi lebih banyak begitu. Nah, protein nabati dapat menyediakan asam amino esensial yang dibutuhkan apabila mengkonsumsi bahan makanan protein hewani itu secara bervariasi gitu. Jadi supaya asam amino esensial atau protein-protein dari asam amino esensial itu bisa tercukupi oleh orang yang vegetarian, maka syaratnya adalah dia harus mengkonsumsi sumber protein nabati secara bervariasi. Jadi tidak hanya itu-itu saja yang dikonsumsi, harus bervariasi. Misal dari kacang-kacangan, kemudian dari berbagai sumber kacang-kacangan begitu bisa dikonsumsi untuk bisa memberikan variasi asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh. Karena jika tidak bervariasi, maka asam amino yang dikonsumsi hanya itu saja. Sedangkan asam amino yang lain tidak terkonsumsi dengan baik, nah itu akan menimbulkan ketimpangan atau kekurangan asam amino esensial. Begitu. Ini ya, jika variasi protein nabatinya kurang terpenuhi ya, maka akan ada resiko kekurangan asam amino esensial. Nah, kemudian itu dari segi protein. Nah, kemudian ini dari segi zat besi atau asupan zat besinya. Karena memang sumber pangan nabati merupakan pangan mayoritas yang dikonsumsi oleh vegetarian, kita tahu bahwa sumber pangan nabati uh, merupakan sumber zat besi yang ada pada pangan nabati itu bentuknya adalah besi yang non-hem atau non-hem iron. Besi itu kan di dalam bahan pangan ada dua bentuk ya, hem dan non-hem. Hem adalah besi yang ketika dikonsumsi langsung bisa diserap oleh saluran cerna. Sedangkan non-hem harus diubah dulu menjadi hem untuk nanti bisa diserap. Begitu. Nah, bahan pangan yang nabati atau non-hewani itu merupakan sumber besi yang non-hem. Jadi semua besi yang ada pada pangan yang nabati itu bentuknya non-hem. Sehingga memang ketika dia dikonsumsi, dia memang tidak bisa langsung diserap. Harus melalui perubahan menjadi hem dulu baru bisa diserap. Nah, perubahan non-hem menjadi hem itu kadang bisa terganjal atau hambat ya dengan bahan pangan tertentu yang menghambat serapan besi. Misalnya ketika mengkonsumsi besi, zat besi kemudian individu tersebut juga mengkonsumsi zat-zat yang beresiko menghambat, misal kalsium, misal dia juga mengkonsumsi tanin gitu ya, zat fitokimia yang mengganggu serapan besi. Nah, ketika dia mengkonsumsi itu, maka serapan besi non-hemnya tidak akan maksimal. Udah non-hem itu susah diserap, tambah ada zat-zat lain yang membuatnya tambah sulit diserap, sehingga individu tersebut beresiko kekurangan zat besi yang pada akhirnya akan menyebabkan dia anemia. Nah, ada satu cara di mana kita bisa meningkatkan serapan besi, khususnya besi yang non-hem untuk bisa cepat diserap, yaitu dengan menambahkan vitamin C. Nah, pada umumnya vitamin C itu tersebar banyak pada buah-buahan begitu. Nah, berarti untuk orang yang vegetarian, ketika dia mengkonsumsi makanan-makanan sumber besi atau ketika mengkonsumsi makanan begitu ya, alangkah lebih baiknya juga mengkonsumsi buah-buahan yang kaya vitamin C supaya zat besi non-hemnya tadi bisa diserap, bisa diubah menjadi hem yang membantu perubahan itu, kemudian membantu penyerapan zat besi yang sudah diubah menjadi hem tadi gitu ya. Jadi manfaat vitamin C itu sangat-sangat membantu serapan besi, khususnya besi yang non-hem. Nah, itu kondisi yang terjadi pada vegetarian. Nah, itu kondisi dari asupan protein dan asupan zat besi. Nah, sekarang kita lanjut ke vitamin B12 ya. Bahan pangan nabati yang merupakan bahan pangan mayoritas yang dikonsumsi oleh vegetarian mengandung vitamin B12
tapi dalam jumlah yang inaktif gitu. Ya, sehingga berisiko defisiensi vitamin B12. Karena vitamin ini umumnya ditemukan pada sumber yang hewani, yang bentuk aktif atau mudah diserap itu vitamin B12 itu pada produk hewani. Sedangkan pada produk yang nabati, B12-nya itu biasanya inaktif, begitu. Sehingga defisiensi B12 ini sering terjadi pada orang-orang yang menganut sistem vegan ya, yang vegetariannya yang full begitu, karena memang sama sekali dia tidak mengkonsumsi pangan hewani, telur tidak, susu tidak, ikan juga tidak. Nah, defisiensi vitamin B ini pada umumnya terjadi pada orang yang menganut sistem vegan. Nah, akibatnya apa? Defisiensi vitamin B12 ini, ya. Defisiensi vitamin B12 menyebabkan gangguan pada syaraf dan dampak lebih buruknya adalah akan terjadi anemia yang megaloblastik. Jadi anemia ini beda dengan anemia kekurangan kekurangan zat besi ya, beda ya. Kalau kekurangan zat besi itu dilihat dari Hb-nya yang rendah. Kalau yang vitamin B12 itu bisa dilihat dari tingkat kematangan dari eritrositnya itu tidak bagus ya, dan inti dari eritrositnya itu abnormal ya. Jadi terlihat dengan volume atau ukuran eritrositnya itu besar, tapi dia gampang luruh gitu ya, gampang mati karena memang pematangannya tidak sempurna. Karena apa? Karena vitamin B12 dan folat ya. Vitamin B12 dan asam folat itu merupakan dua mikronutrien yang berperan dalam kematangan eritrosit. Kalau vitamin tersebut tidak ada atau defisien di dalam tubuh, maka pematangan eritrositnya akan abnormal dan inti DNA yang ada di inti eritrositnya itu juga akan abnormal. Nah, itu bisa menyebabkan anemia megaloblastik gitu. Sehingga pada vegetarian total atau vegan perlu suplementasi vitamin B12 khususnya untuk vegetarian yang lansia. Kenapa? Karena untuk yang vegan dia sama sekali tidak mengkonsumsi makanan hewani sehingga ditakutkan vitamin B12 itu benar-benar defisiensi sehingga harus ditambahkan melalui suplementasi supaya tidak jatuh ke anemia megaloblastik gitu. Oke, baik. Kemudian ada kalsium, ya. Ternyata kalsium itu juga bisa menimbulkan masalah pada kondisi orang yang vegetarian. Asupan kalsium pada penganut vegetarian yang semi vegetarian, kemudian yang lakto vegetarian dan lakto ovo vegetarian itu lebih tinggi asupan kalsiumnya dibandingkan yang total vegetarian atau vegan. Ya karena itu tadi, total vegetarian atau vegan itu memang sama sekali tidak mengkonsumsi pangan-pangan hewani, di mana pangan hewani itu merupakan sumber kalsium. Misalnya apa? Misalnya susu, misalnya telur, misalnya keju. Walaupun pangan nabati ya seperti sayuran hijau tua, kemudian daun singkong, bayam merah itu juga merupakan sumber-sumber kalsium ya. Namun memang lebih banyak di hewani gitu. Pada vegan cenderung mengkonsumsi kalsium lebih rendah ya, bukan sama sekali tidak mengkonsumsi kalsium ya, karena memang nabati itu tetap masih ada kalsiumnya, tapi memang jauh lebih rendah dibandingkan orang yang tidak vegan begitu atau orang yang tidak menganut vegetarian. Karena sumber pangan kalsium umumnya ditemukan pada susu, telur, dan daging serta olahannya. Untuk antisipasinya, banyak makan bahan makanan nabati yang difortifikasi kalsium. Nah, sekarang banyak sekali bahan pangan atau produk-produk jadi yang
sudah ada fortifikasi kalsium di sana. Ya, misalnya gandum, misal sereal, begitu. Kemudian ada juga biskuit yang dia ada fortifikasi kalsiumnya, ya. Pernah lihat iklan biskuit, yaitu biskuit yang ada fortifikasi kalsiumnya. Kemudian ada juga minuman, ya, semacam nutrisari dan lain sebagainya, itu juga ada fortifikasi kalsiumnya. Itu kan juga nabati, ya, tidak ada hewaninya. Sehingga itu bisa direkomendasikan untuk vegan untuk meningkatkan asupan kalsiumnya. Baik, selain kalsium yang perlu diperhatikan lagi untuk kaum vegetarian adalah vitamin D. Vegetarian juga umumnya defisiensi vitamin D. Karena apa? Karena sumber vitamin D banyak ditemukan pada pangan yang hewani. Sehingga karena pangan hewani itu menjadi pantangan dari vegetarian, maka vegetarian ini beresiko untuk defisiensi vitamin D. Nah, namun vitamin D itu selain bisa kita dapatkan dari makanan, ternyata vitamin D itu bisa kita dapatkan dari sinar matahari, ya. Apakah sinar matahari itu mengandung vitamin D? Tidak, ya. Yang ada vitamin D itu di kulit kita. Kulit tubuh manusia itu ada vitamin D-nya, tapi vitamin D-nya dalam bentuk tidak aktif sehingga tidak bisa diserap. Nah, kita butuh cahaya matahari, ya, untuk merubah vitamin D yang tidak aktif di kulit kita untuk menjadi aktif. Jadi bukan sinar mataharinya yang mengandung vitamin D, namun sinar matahari itu membantu vitamin D yang tidak aktif di kulit untuk menjadi aktif dan untuk bisa diserap oleh tubuh dan digunakan. Begitu. Jadi untuk vegetarian yang hidup di negara-negara dengan sinar matahari banyak seperti di Indonesia dengan iklim tropis itu masih it's okay. Jadi mungkin vitamin D-nya masih bisa tercukupi. Namun jika mereka tinggal di negara-negara yang sinar mataharinya sedikit, ya, misal di kutub begitu ya, atau misal di suatu tempat yang pagi harinya itu lebih sedikit gitu ya, kan ada ya tempat seperti itu. Nah, vegetarian ini dianjurkan untuk mengkonsumsi vitamin D melalui suplemen karena dia beresiko untuk kekurangan vitamin D tersebut karena sumbernya memang ada pada hewani dan dia juga tidak bisa mengoptimalkan sinar matahari untuk membantunya mengubah vitamin D menjadi bentuk aktif begitu. Itu vitamin D. Nah, kemudian ada juga yang namanya DHA, ya. Vegetarian yang tidak mengkonsumsi telur dan ikan beresiko kekurangan DHA atau omega 3. Fatty acid, ya, asam lemak omega 3. DHA itu kan salah satu asam lemak omega 3 ya yang sangat diperlukan oleh tubuh. DHA omega 3 itu merupakan asam lemak yang diperlukan oleh tubuh karena memberikan dampak baik bagi kesehatan tubuh gitu ya, misalnya untuk perkembangan otak, kecerdasan untuk anak. Kemudian DHA itu dan omega 3 itu juga berfungsi untuk mencegah penyakit-penyakit degeneratif pada orang yang dewasa begitu ya. Nah, untuk orang yang vegetarian, DHA atau omega 3 ini kurang begitu asupannya. Karena DHA dan omega 3 banyak sekali didapatkan dari ikan dan telur. Atau mungkin susu ya, jika susu itu difortifikasi dengan omega 3. Memang sudah ada sih, tapi biasanya ada tambahan fortifikasi di sana. Gitu. Jika dia tidak mengkonsumsi telur, susu, ikan, berarti otomatis asupan DHA atau omega 3-nya kan jadi kurang gitu ya. Maka dianjurkan untuk mengkonsumsi bahan pangan nabati sumber omega 3. Jadi dianjurkan untuk mengkonsumsi bahan pangan sumber omega 3 yang berasal dari nabati. Nanti kita cari tahu di slide selanjutnya bahan pangan apa saja dari nabati yang bisa dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan makronutrien atau mikronutrien yang memiliki resiko defisit ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu asam amino esensial, kemudian ada zat besi, kemudian ada B12, kemudian ada kalsium, vitamin D, dan omega 3. Itu merupakan zat-zat gizi yang perlu perhatian khusus pada kondisi vegetarian karena beresiko defisiensi. Nah, gitu. Nah, kaitan antara diet vegetarian dalam daur kehidupan adalah
makanan vegetarian harus direncanakan betul-betul, begitu ya, harus direncanakan dengan baik agar dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi. Ya, jadi ketika seseorang ingin menganut diet vegetarian harus betul-betul direncanakan dengan baik karena asupan energi tetap harus terpenuhi ya, makronutrien dan mikronutrien tetap harus terpenuhi sesuai dengan porsinya. Namun dipilihkan bahan-bahan makanan yang non hewani. Kemudian harus direncanakan dengan baik dan disesuaikan dengan usianya. Kemudian jenis kelamin, apakah dia sedang masa pertumbuhan atau ibu hamil atau menyusui. Kemudian kepada kondisi atlet yang vegetarian itu juga harus disesuaikan. Nah, ini tugasnya ahli gizi nih. Bagaimana merencanakan diet untuk vegetarian yang sesuai dengan kondisi individu tersebut, gitu. Kemudian khusus untuk ibu hamil dan ibu menyusui harus mengkonsumsi tambahan suplemen vitamin B12 gitu ya, karena untuk ibu hamil dan menyusui kan perlu tambahan zat gizi ya, khususnya di sini adalah vitamin B12 di mana vitamin tersebut pada umumnya sangat defisiensi pada kondisi orang yang vegan begitu. Apalagi kondisinya dia hamil dan menyusui yang memang sangat butuh produksi dari eritrosit atau sel darah merah begitu. Di mana B12 itu merupakan salah satu komponen mikronutrien yang dibutuhkan untuk pembentukan sel darah merah. Nah, apa yang terjadi jika kondisi B12-nya itu defisiensi, maka dia juga akan defisiensi dia juga akan mengalami anemia karena defisiensi vitamin B12. Itu akan berdampak buruk pada bayinya. Kayak gitu, sehingga harus ditambahkan melalui suplemen. Selain B12 juga ada kalsium, besi, dan omega 3. Karena mikronutrien ini ya, B12, kalsium, besi, omega 3 itu merupakan mikronutrien yang sangat penting dan ada peningkatan kebutuhan pada kondisi hamil dan menyusui, sehingga harus diperhatikan betul-betul. Kalau memang dibutuhkan perlu ditambahkan melalui suplemen. Nah, kemudian kebutuhan gizi pada vegetarian. Kebutuhan gizi pada vegetarian pada umumnya hampir sama dengan orang yang tidak vegetarian, gitu ya. Cuman harus dipilihkan bahan-bahan makanan tertentu supaya bisa mengcover zat-zat gizi yang beresiko defisiensi, gitu. Jadi harus benar-benar dipilihkan bahan makanannya yang sumber hewaninya itu memang dihilangkan. Nah, bahan zat gizi yang awalnya banyak bersumber pada hewani itu kita bisa pilihkan dari sumber nabatinya, gitu. Yang pertama adalah energi. Energinya disesuaikan dengan kebutuhan individu tersebut ya, tidak ada perbedaan antara vegan dan non vegan. Sama cara menghitung kebutuhan energinya ya, bisa melalui AKG atau bisa melalui rumus. Ya, terserah kalian mau menggunakan yang seperti apa. Kalau melalui rumus mungkin bisa dibedakan berat badannya, tinggi badannya, usianya, jenis kelaminnya gitu ya, disesuaikan dengan kondisi individunya. Kemudian makronutriennya ya, protein. Nah, protein disesuaikan dengan gizi seimbang ya, yaitu 10 sampai 15% dari energi total gitu ya. Kalian saya rasa sudah cukup pandai untuk menghitung protein ya. Jadi memang kebutuhan zat gizi dan energi dari vegetarian sama dengan yang non vegetarian. Nah, namun di sini kita perlu pandai untuk memilihkan bahan pangan gitu ya. Pilih bahan makanan nabati ya, yang bervariasi untuk memenuhi kebutuhan asam amino esensialnya. Ya, tadi sudah dijelaskan di awal bahwa kita tetap bisa memenuhi asam amino esensial pada orang yang vegetarian, namun syaratnya adalah makannya harus bervariasi gitu ya, banyak sumber protein nabati yang harus dikonsumsi. Jadi tidak hanya itu-itu saja. Misal kacang kedelai aja, tahu, tempe, kacang yang lain misal kacang merah, kacang polong, kacang hijau, kemudian apa? Kacang koro gitu nggak dikonsumsi, jadi hanya tahu tempe. Nah, itu akan membuat konsumsi asam amino esensialnya tidak optimal gitu, karena itu kan tersebar pada seluruh bahan pangan protein nabati. Nah, kemudian sumber protein tinggi terdapat pada kacang kedelai ya, 36,5 gram.
ada lentil 28,1 gram, ada kacang hijau 23,9 gram. Nah, ini kita bisa bandingkan dengan daging sapi atau kambing yang sumber proteinnya itu kandungannya hanya 20 gram gitu. Jadi sebetulnya protein untuk orang yang vegetarian itu sudah tercukupi ya dari kacang-kacangan yang ada dari pangan nabati. Ya, namun yang perlu diingat adalah variasinya, harus semuanya divariasikan di asup karena supaya semua asam amino yang dibutuhkan itu terpenuhi. Kemudian lemak ya, lemak sama ya, sesuaikan dengan gizi seimbang yaitu 20 sampai 25% kebutuhan lemak seperti dengan individu normal. Begitu. Kemudian sumber lemak baik perlu dioptimalkan ya, seperti omega 3 itu ya perlu diprioritaskan pada vegetarian tipe vegan karena dia sama sekali tidak mengkonsumsi hewani, di mana omega 3 itu sumber utamanya hanya pada hewani yaitu susu, telur, ikan gitu ya. Nah, untuk itu orang yang vegan perlu memenuhi kebutuhan DHA-nya dari sumber pangan nabati yaitu contohnya walnut, canola oil gitu ya. Ini canola oil itu banyak sekali bisa kita temukan di grosir supermarket begitu. Kemudian ada linseed oil, minyak kedelai. Kemudian ada kedelai itu sendiri dan tahu serta tempe. Kita bisa konsumsi itu untuk memenuhi omega 3 kita. Ya, kemudian karbohidrat ya sama dengan protein dan lemak. Karbohidrat sesuaikan dengan gizi seimbang ya, yaitu sisa dari protein dan lemak atau ketika di persentase yaitu 55 sampai 65. Begitu. Nah, sumber karbohidrat yang dipilihkan adalah sumber karbohidrat kompleks ya. Jadi lebih banyak sumber karbohidrat yang kompleks seperti whole grains gitu ya, gandum, kemudian ada beras gitu ya, kemudian beras tumbuk, beras merah gitu, kemudian sayuran, begitu jagung, itu merupakan sumber-sumber karbohidrat kompleks. Itu harus lebih banyak dibandingkan yang karbohidrat sederhana. Misalnya apa karbohidrat sederhana itu? Gula ya, gula, kemudian ada gula putih, gula merah, ada sirup kayak gitu. Nah, itu memang harus tetap dibatasi. Ya, walaupun dia vegetarian, tidak terus gula sederhananya diloskan gitu ya, losdol gitu ya. Enggak, tetap harus ada pembatasan ya, sekitar 4 sendok makan per hari untuk gula sederhananya ya. Yang dioptimalkan adalah karbohidrat yang kompleks. Gitu. Nah, kemudian selain dari makronutrien, juga ada mikronutrien gitu ya. Sebelum kita ke mikronutrien, di sini masih ada serat ya, yang berhubungan dengan makronutrien yaitu karbohidrat. Nah, serat itu kebutuhan untuk vegan itu sama ya. Kebutuhan seratnya dengan orang yang tidak vegan yaitu sekitar 30 sampai 40 gram per hari. Bisa kalian lihat di AKG ya, angka kecukupan gizi tahun yang terbaru 2019 ya. Sumber serat tinggi terdapat pada beragam makanan nabati seperti sayur, buah, gandum, dan kacang-kacangan. Jadi memang kalau serat nggak khawatir ya untuk vegetarian untuk defisit ya, karena memang sumber serat yang merupakan sumber makanan utamanya gitu ya. Nah, bisa dibandingkan dengan pangan hewani yang mengandung serat yang sangat minimal, sehingga orang yang vegetarian memang tidak perlu khawatir untuk kekurangan serat karena sumber makanannya sangat banyak mengandung serat. Nah, kemudian vitamin. Vitamin untuk vegetarian yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah vitamin B12 itu tadi. Ya, sehingga perlu ditambahkan suplementasi untuk jenis vegan. Orang yang vegan perlu ditambahkan vitamin B12 suplementasi karena dia sama sekali tidak mengkonsumsi makanan hewani. Ya, karena sangat minimal sekali vitamin B12 itu pada pangan nabati dan bentuknya inaktif gitu. Jadi perlu ditambahkan suplemen. Untuk jenis vegetarian yang lain, misal semi vegetarian, lakto ovo gitu ya, itu masih bisa tercover B12-nya dari jenis makanan hewani yang masih bisa dia konsumsi gitu. Tapi untuk yang vegan perlu dihati-hati. Nah, untuk mineral,
Mohon maaf untuk vitamin tadi masih ada vitamin D ya, vitamin D. Kalau kondisinya kita masih bisa mendapatkan cahaya matahari masih oke, kita masih bisa terpenuhi vitamin D-nya gitu ya. Tapi kalau kondisinya memang tidak bisa terkena cahaya matahari secara maksimal, misal pada negara yang memang kondisi siangnya lebih sedikit atau jarang ketemu sinar matahari, itu perlu ditambahkan suplemen. Nah, kemudian mineral. Untuk vegetarian yang memerlukan perhatian khusus, mineral yang perlu perhatian khusus untuk vegetarian adalah kalsium, ya. Kemudian ada zat besi dan zinc. Itu merupakan mineral yang perlu mendapatkan perhatian khusus atau dipilihkan bahan-bahan makanan nabati yang mengandung mineral tersebut atau jika memang dibutuhkan bisa ditambahkan melalui suplemen. Nah, ini beberapa mikronutrien penting untuk vegetarian. Di sini ada B12 ya, cyanocobalamin atau B12 itu fungsinya mengatur pembentukan sel darah merah, mencegah kerusakan dinding saraf, sintesis DNA, mengubah karbohidrat, lemak dan protein menjadi energi. Jadi vitamin B12 ini memang sangat luar biasa fungsinya. Kalau kita defisiensi vitamin B12 ya, maka akan terjadi gangguan pada pembentukan sel darah merah yang menyebabkan tadi ya anemia megaloblastik tadi. Kemudian akan ada gangguan pada saraf gitu ya. Kemudian sintesis DNA-nya terganggu dan perubahan makronutrien yaitu karbohidrat, lemak dan protein menjadi energi juga akan terganggu sehingga biasanya jadi lemes gitu. Nah, kebutuhan orang dewasa rata-rata untuk kebutuhan B12-nya adalah 2 sampai 3,5 mikrogram per hari. Gitu. Walaupun banyak terdapat pada daging hewan, tetapi terdapat juga sedikit pada tempe, spirulina, rumput laut, dan bakteri di usus dapat memproduksi B12. Nah, demi keamanan bagi vegan disarankan untuk mengkonsumsi suplemen B12 ya karena memang hanya sedikit terdapat pada produk pangan yang nabati. Kemudian vitamin C. Vitamin C juga merupakan salah satu vitamin yang perlu mendapatkan perhatian khusus karena vitamin C ini fungsinya membantu dalam penyerapan besi dan kalsium. Di mana besi dan kalsium ini merupakan zat-zat gizi yang kadang terganggu pada kondisi vegetarian, khususnya yang vegan. Sehingga perlu ada tambahan vitamin C, ya perlu ada asupan vitamin C yang optimal untuk orang yang vegetarian, khususnya vegan supaya serapan besi dan kalsiumnya bisa optimal juga gitu. Kebutuhan rata-rata vitamin C adalah 60 kalau menurut AKG yang terbaru adalah 90 mg per hari untuk orang dewasa. Ya, sumber terbaiknya ada pada banyak sekali buah-buahan ya, misalnya jambu biji, kiwi, brokoli, jeruk gitu ya, tomat, kemudian ada mangga begitu. Segala macam buah dan sayuran hijau yang berdaun hijau itu juga merupakan sumber vitamin C. Kemudian vitamin D. Vitamin D berfungsi untuk membantu pembentukan gigi, tulang, dan pembekuan darah begitu. Nah, kebutuhan rata-rata dari vitamin D adalah 400 IU. Nah, sumber terbaik dari vitamin D untuk vegetarian adalah dari sinar matahari karena memang mereka susah untuk mendapatkannya dari sumber yang nabati sehingga sinar matahari merupakan sumber utama vitamin D bagi kaum vegetarian. Kemudian kalsium. Tadi sudah disebutkan ya bahwa memang kalsium itu sumbernya lebih banyak pada hewani. Namun pada nabati, jika kita pandai memilih sumber kalsium pada nabati, itu tetap bisa mencukupi kebutuhan kalsium pada vegetarian, gitu. Fungsi dari kalsium adalah proses pembentukan tulang dan gigi, berperan pada kepadatan tulang gitu ya, kemudian berperan pada tekanan darah dan sistem hormonal. Kebutuhan rata-rata orang dewasa itu 800 sampai 1200 mg per hari kalsium gitu. Nah, kita bisa dapatnya dari mana? Kalau yang dari nabati ya untuk kaum vegetarian ini bisa dapat kalsium dari mana? Oh, kita bisa dapatkan dari biji wijen karena mengandung 975 mg kalsium. Dari kedelai gitu ya.
bahkan tahu tempe itu merupakan bahan pangan yang pasti tidak akan ketinggalan dari orang vegetarian. Nah, kedelai ternyata juga memiliki kadar kalsium yang tinggi ya, 277 mg per 100 gram bahan pangan tersebut. Kemudian ada almond, ada kubis, ada bayam ya, kemudian daun singkong. Yang suka sering makan nasi Padang itu daun singkong hijaunya, itu kandungan kalsiumnya tinggi ya, jadi bisa dikonsumsi. Itu untuk kalsium. Kemudian untuk besi ya. Besi itu fungsinya membantu pembentukan sel darah merah dan sel otot. Kebutuhan rata-rata besi itu 10-18 mg per hari. Nah, sumber terbaik besi dari pangan nabati adalah kedelai, kemudian dari bekatul, polen, pistasies, kemudian biji bunga matahari, ada garbanzo, ada almond, bayam, kacang ercis ya, kacang-kacangan. Kemudian semua sayuran hijau yang berdaun hijau tua itu zat besinya tinggi. Misalnya bayam, kangkung, kemudian daun singkong gitu ya. Daun katuk, daun kelor itu besinya tinggi ya, sehingga bisa memenuhi kebutuhan besi bagi kaum vegetarian. Namun itu tadi perlu ada tambahan vitamin C untuk membantu besi non-hem yang merupakan sumber besi pada nabati untuk berubah menjadi hem dan kemudian diserap. Seperti itu. Nah, itu merupakan mikronutrien yang perlu mendapatkan perhatian khusus gitu. Saya harap ahli gizi tahu mikronutrien apa saja, jadi vitamin apa saja dan mineral apa saja yang perlu mendapatkan perhatian khusus bagi uh, uh, vegetarian gitu, bagi orang yang melaksanakan vegetarian gitu ya. Vitamin apa saja, mineral apa saja, dan alasannya apa. Nah, kemudian kita bisa optimalkan melalui bahan makanan apa saja supaya vitamin dan mineral itu bisa tercukupi dengan baik, kayak gitu. Itu perlu diketahui oleh ahli gizi, ya. Kemudian menu vegetarian. Untuk menghindari kebosanan konsumsi makanan nabati, vegan dapat mengkonsumsi daging tiruan yang dibuat dari bahan nabati. Ya, ahli gizi dapat mengkreasikan menu makanan dari daging tiruan untuk menambah variasi hidangan pada vegetarian. Ya, misal daging tiruan itu bisa dibuat dari terigu dengan protein tinggi. Ya, protein tinggi itu kan mengandung gluten yang tinggi. Nah, nanti glutennya itu bisa diolah menjadi daging tiruan. Kalau kalian ingin tahu cara pembuatannya, bisa dicek di YouTube, itu banyak, bisa di searching ya. Di sana banyak sekali cara membuat daging tiruan dari bahan terigu berprotein tinggi. Selain itu, daging tiruan juga bisa dibuat dari jamur. Ya, jamur itu bisa diolah menjadi daging tiruan. Kemudian ada stik tempe, ya. Kemudian ada ayam buatan dari kembang tahu. Nah, itu rasanya kalau pandai mengolah itu sama, teksturnya hampir sama dengan ayam sungguhan. Teksturnya hampir sama dengan daging sungguhan. Begitu rasanya juga ketika memberikan bumbu yang pas sama dengan daging sungguhan. Sehingga itu bisa menambahkan cita rasa bagi kaum vegetarian untuk asupan makannya juga menjadi lebih baik begitu ya. Kemudian tidak timbul kebosanan dan variasi makanan jadi lebih banyak. Itu. Nah, ini adalah contoh daging tiruan dari terigu gitu ya. Ini daging tiruan dari terigu yang dimasak lada hitam gitu ya. Seperti betulan ya, seperti daging lada hitam betulan gitu ya. Padahal ini terbuat dari terigu. Teksturnya juga berserat sama dengan tekstur daging gitu. Kalau yang penasaran mungkin nanti bisa bikin sendiri begitu ya di rumah, pakai protein yang pakai terigu yang proteinnya tinggi gitu. Cari aja di minimarket banyak, nanti bisa diolah. Gitu ya. Kemudian membuat daging tiruan dari jantung pisang loh. Ternyata bisa tuh jantung pisang dibuat daging tiruan. Nah, ini bisa juga meningkatkan variasi menu pada kaum vegetarian. Nah, ini contoh menu untuk vegan. Ya, vegan berarti total dia tidak mengkonsumsi makanan dari hewani ya sama sekali. Ya, contohnya ini makan pagi bisa mengkonsumsi nasi goreng dengan canola oil. Jadi menggorengnya pakai canola oil.
Karena canola oil itu tadi sumber apa? Sumber omega 3 ya. Kemudian bisa ditambahkan keripik tempe untuk lauk nabatinya. Kemudian sayurnya pakai lalapan sawi, tomat dan mentimun. Kemudian untuk selingannya bisa diberikan nagasari dan jus mangga. Jadi ini optional ya, bisa diganti dengan yang lain yang bahannya tetap dari nabati. Kemudian makan siang. Makan siang bisa mengkonsumsi nasi beras merah ya. Kalau mungkin tidak begitu menyukai boleh diganti nasi beras putih. Kemudian ada rendang daging tiruan gluten ya. Jadi kita bisa bikin dulu daging tiruan dari bahan gluten atau bahan terigu protein tinggi. Kemudian dari daging tiruan itu kita bisa olah menjadi apapun. Misal di sini diolah jadi rendang. Ya, kalau pandai mengolahnya rasanya enak dan betul-betul sama dengan daging rendang. Kemudian ditambahkan tahu kukus kacang merah ya. Jadi kacang-kacangannya ini merupakan sumber protein nabati begitu. Jadi bisa memenuhi kebutuhan asam amino esensialnya. Selain juga dari tahu itu kan juga dari kacang kedelai ya. Kemudian daun singkong rebus sambal hijau. Nah, daun singkongnya ini adalah sumber apa? Sumber besi ya, sumber besi serta sumber kalsium gitu. Kemudian buah jeruk. Nah, buah jeruk ini kan vitamin C-nya tinggi ya, sehingga bisa meningkatkan penyerapan besi dan kalsium yang sedang dikonsumsi dari daun singkong tadi. Gitu. Kemudian selingannya di sini ada puding coklat tanpa susu ya, karena memang susu tidak diperbolehkan untuk vegan. Kemudian bisa ditambahkan es kelapa muda. Nggak boleh pakai susu juga ya, es kelapa mudanya ya. Nanti jadinya es teler. Oke, kemudian untuk malam bisa mengkonsumsi nasi putih ya, sate tempe jamur begitu, kemudian sayur asem labu dan buah melon. Nah, ini salah satu contoh menu vegan yang bisa menjadi salah satu alternatif pilihan menu untuk vegetarian yang tipe vegan gitu. Oke, seperti itu saja materi terkait dengan vegetarian. Semoga menambah wawasan dan menambah pengetahuan terkait dengan gizi pada vegetarian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Demikian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.